tiga ketakutan yang bisa membuat kita terpuruk di tahun 2022. Shalom sahabat KP yang berbahagia. Apa kabar? Saya selalu berdoa kiranya sahabat diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya. Amin. Sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 3 ketakutan yang harus kita hindari. Karena ini berbahaya. Jikalau berlarut-larut, kita bisa meragukan kuasa Tuhan. Bahkan kita bisa tak beriman lagi di masa-masa sulit. Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh hambanya, tahun 2022 kita harus banyak berdoa. Karena di tahun ini banyak hal yang akan terjadi dan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sahabat KP, saya paham tidak mudah memang untuk bersyukur dan meyakini bahwa Tuhan bisa campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Ada saja hal-hal yang membuat kita bisa meragukan Tuhan dan takut. Dan takut memang adalah manusiawi. Tetapi yang tidak boleh adalah ketakutan itu berlarut-larut dan secara berlebihan. Ya, dan kita harus bertobat. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, supaya kita berani menjalani hidup seperti yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tori. Butuh hubungan yang intim dengan Tuhan. Butuh bergaul karib, supaya dia memberikan kekuatan spiritual kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Itu kata Rasul Paulus. Di dalam dia, garis bawahi kata di dalam dia. Berarti kalau kita tidak andalkan Tuhan di tahun 2022, kita tidak bisa menanggung segala perkara. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Itu dia. Siapapun sahabat, baik itu pembisnis, hamba Tuhan, mungkin pedagang biasa yang buka ruko mungkin di rumahmu, atau mungkin karyawan swasta, negeri, atau apapun itu, ya, harus menghindari 3 ketakutan tadi. Karena ketakutan secara berlarut-larut itu bisa membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Bisa membuat kita nggak percaya lagi bahwa Tuhan bisa menyertai. Kita sudah berdoa, kok belum datang-datang jawaban doanya? Ada apa ini? Di mana Tuhan? Di mana? Apakah Tuhan itu ada? Itu kan udah kayak orang ateis ya. Bertanya apakah Tuhan itu ada? Di mana? Kalau Tuhan ada, nggak mungkin aku kesusahan. Oh my God. Jadi apakah Tuhan tergantung pada kamu diberkati atau tidak? Kamu susah atau senang? Atau sehat dan sakit? Tidak. Tuhan ada dalam segala situasi. Kita percaya, bahkan tidak percaya, dia tetap ada. Kita terima dia, bahkan tidak terima, dia tetap ada. Karena Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun. Saya udah pernah sampaikan, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa kita. Makanya berdoalah, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Karena ada 3 jawaban doa ya. Ya, berarti doa kita sesuai dengan kehendaknya dan dia izinkan. Tidak, nah ini mungkin doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Mungkin mau memuaskan hawa nafsu dan membuat kita jauh dari Tuhan. Bisa saja. Maka no, dia bilang. Dan yang ketiga, tunggu.
mungkin timingnya belum tepat. Jadi jangan memaksakan kehendak. Jalani saja hidup ini. Tetap protokol kesehatan dan sambil membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, karena orang yang sembarangan tidak menjaga protokol kesehatan dalam menjalani hidup, apalagi di masa-masa yang Omikron meningkat, ini juga tidak berhikmat, bukan ciri khas anak Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang kalau ada malapetaka kita harus bersembunyi, dalam arti kita tidak boleh menantangnya. Ya, tapi tidak boleh juga ketakutan sampai kita ragu bahwa Tuhan bisa tolong kita. Tidak boleh. Makanya hambanya Evangelis Datoni dalam video yang singkat tadi, jalani saja. Ya, jalani saja hidup ini. Ya, dengan penuh kasih, dengan penuh iman, dengan penuh hikmat, yaitu protokol kesehatan ditingkatkan. Jangan gegabah, jangan ceroboh, jangan anggap remeh. Ya, dengan penuh kebaikan. Ya, kalau sahabat bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu bagus. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, beban saudaramu yang susah, yang kuat menanggung yang lemah. Itu harus kita lakukan. Ya, menjadi berkat di masa sulit. Di tahun 2022 saya percaya kalau kita bisa kendalikan diri terhadap 3 jenis ketakutan tadi, dan kita melihat Tuhan dengan optimis menolong dan memberkati kita, pasti tahun 2022 kita bisa lewati dengan terobosan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati sahabat dimanapun berada. Amin.